Jadi he was always a friend sebelum jadi pacar dan suami. Dan fun fact-nya ternyata kita dulu satu SMA. Dulu waktu di 34 dia malah main keyboard. Jadi I'm not quite interested dengan cowok main keyboard at that time. Cowok-cowok yang main keyboard, maaf bukannya ini tidak tertuju pada Anda, tapi kebetulan memang selera kami bukan cowok-cowok main keyboard. Oh, kamu sekarang menarik karena kamu pegang bass. Iya, itu dia. Kok kamu jadi keren gitu. Bahkan misalnya kalau salah satu dari kita nggak ada gitu, kita harus benar-benar siap untuk tetap bisa menjalankan ini gitu. Reza itu udah tertimpa prahara kan. Kita tuh sebenarnya bermain musik for living. Jadi saya nggak sangka di segmen awal akan begini sudah dalamnya, karena saya datang ke sini dengan semangat, gue ngobrol sama musisi indie. I wanna ask her how she started, terus kenapa dia di tengah rimba raya pemain gitar yang isinya laki-laki semua, dia memilih alat musik gitar gitu kan. Pengennya nanya yang fun-fun gitu di awal, tapi ternyata belum udah dalam, and I'm loving it. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banget sudah mau share, dan saya yakin saat ini yang sedang menyaksikan pun pasti adalah yang merasa that sounds like me gitu ya. Dan pola hubungannya Endah dan Reza, not as a band, dan Reza sebagai dua manusia ini juga sebenarnya sesuatu yang bisa kita tiru walaupun kita bukan musisi lah gitu. Katakan membicarakan hal-hal yang real itu sangat penting. Aku belajar itu juga dari waktu episode sama Dewi Lestari. Waktu itu baru saja Reza Gunawan pergi, dan dia juga bercerita sih. Hostnya kalau cengeng gini tercekat mulai. Dia juga bercerita waktu itu bahwa karena Reza itu adalah penyembuh holistik, dan mereka udah sering membicarakan ketika salah satu harus duluan atau apa gitu, and then what happens and how to go on with life, and that's part of being human, dimana kita memang mortal ya. Tak ada yang abadi kalau kata lagu Pak Pongki. Saya jadi baru ingat ya. Dalam semua hal, hari ini bisa happy, nanti ada waktunya drop, ada episode ini, ada episode itu dalam hidup. Oke, but speaking of your songs, kebanyakan bahasa Inggris kan? Iya. Berapa persen tuh? Mungkin hampir 70% ya. Oke. 70%. Yang baru rilis ini While in Camberwell. Yes. Itu Camberwell itu sebenarnya Camberwell itu sebenarnya salah satu suburban di Melbourne. Jadi dia kayak 2 jam dari Melbourne. Jadi waktu aku ke Australia, aku di Melbourne manggung di acara RMIT, anak-anak University RMIT. Aku menyempatkan diri untuk busking. Jadi kayak ngamen di pasar loak mingguannya Camberwell. Sunday market gitu ya. Sunday market. Dan itu ternyata memang terkenal banget. Iya, jadi terkenal banget karena Sunday market ini udah sejak tahun 1976 kalau nggak salah. Dan mereka memang dijalankan by community gitu. Dijalankan by community, banyak cerita lah di situ, ada yang jatuh cinta dan menikah di situ karena ketemu sama-sama jualan di situ gitu. Jadi emang sangat kuat banget community-nya. Dan ketika aku main di sana, aku juga ngerasa vibe-nya juga berasa banget gitu. Dan kemudian itu memberikan kesan. Dan sebenarnya itu lagunya sudah ada di voice note HP-ku itu tahun 2019 begitu aku ada dengan tulisan Camberwell. Yes. Oh, jadi kamu udah bayangin si Camberwell ya? Iya, jadi itu kan sebenarnya aku habis pulang dari sana, kan aku berangkat di sana tuh kalau nggak salah Oktober 2019. Pulang ke hotel. Nah, aku tuh langsung dapet lagu dan aku rekaman di kamar hotel waktu itu. Di hotel, aku rekaman dan ada voice note-nya. Tapi pada saat itu aku kasih ke Reza di Indonesia, dia belum mau garap karena waktu itu dia masih asik dengan konsep yang gimana ya, mau Reza lah, dia as a producer, dia lagi punya ideas yang berbeda gitu. Sampai akhirnya kemarin, kami ulang tahun pernikahan, harusnya kami ada acara tahunan namanya Ear Night, tapi nggak kita jalanin.
Ear Night. Ear Night namanya, Endah Endresa Night. Ear Night. Iya. Ear termasuk ear yang Ear House itu juga Endah Endresa. Nggak nyambung sih gue. Oke. Iya, jadi Ear Night. Nah, cuman karena kemarin kita nggak mengadakan, dia tahu aku kayak kecewa ya, karena kok nggak ada acara tahunan, biasanya kita ngumpul-ngumpul gitu, bikin konser, tapi nggak ada. Terus tiba-tiba aku kan selalu tahu dia lagi ngerjain apa ya. Maksudnya kalau ada project mixingan, mastering, aku pasti tahu. One day dia tuh pulang pagi banget. Dan aku kayak ngapain emangnya gitu, kok pulang pagi banget, emangnya ada kerjaan? Ngapain aja lo? Mixing kan udah selesai semua gitu. Terus dia bilang, oh kamu mau tahu aku ngapain? Terus tiba-tiba dia dengerin materinya dengan aransemen orkes yang dia bikin. Itu manis banget sih, karena dia tahu kita baru arguing bahwa aku menyesal karena kita nggak ngerayain ulang tahun pernikahan kita seperti biasanya gitu kan. Memang mungkin sibuk atau memang mungkin nggak sempat, cuman kayak mana nih, at least liburan kayak cek gitu. Cuman ternyata he came up with something yang nice banget gitu. Jadi dia ngambil voice note aku yang pernah aku kirim dan dia langsung aransemen untuk jadi ada orkestranya, aransemen orkestra gitu. Dan aku tersentuh banget dan akhirnya kita rilis gitu. Wow. That's the sweet, dia kan emang orangnya nggak romantis sebenarnya ya. Realis. Iya, realis banget. Jadi dia salah satu cara untuk meluluhkan hati pasangannya yang keras ini. Kamu merasa keras? Aku keras banget. Masa ya? Iya, aku sangat keras lah ya mungkin. Bisa. Keras ini keras Jowo ya, diam-diam menang-menang. Iya kayak mungkin ya di masa laluku aku punya personality yang lebih kurang menyenangkan mungkin ya, dalam artian gampang marah, gampang gampang berkata-kata, kadang-kadang suka nggak enak gitu. Masa ya? Ngomongnya dengan volume yang keras, kalau marah intonasinya dan segala macam gitu. I cannot see that. Maksudnya? Ya semua karena Mas Reza. Mas Reza sangat bisa mengubah aku menjadi yang lebih baik sih. Wow. He turns me into the better person sih sebenarnya. Yang sebenarnya ada in you, cuma tapi tinggal mungkin, dipancing sama dia gitu kan. Iya. Yang sebenarnya in you juga, in you. Everybody has a good side. Sekarang tinggal kita hidupin yang kind side-nya atau kita mau pilih yang bitter dan marah-marahnya itu. Iya. Jadi dia emang caranya dia memang tepat sekali untuk ke aku, karena memang mungkin kalau kata-kata manis atau segala macam mungkin nggak mempan. Jadi dia meluluhkannya dengan caranya dia. Realis ya? Iya. Oke. Memang lebih menyenangkan laki-laki realis, kalau saya juga senangnya realis. Suami saya ada di belakang kamera membantu menyutradarai dan sampai memproduser sebenarnya ini bikin aku. Betul. Ini luar biasa sih. Luar biasa. Itu kan jadi gue nangis. Tapi kita beruntung sih Mbak. Ya. I mean, menurut aku setiap hal yang aku lalui bersama Reza as a person or as a music partner is a blessed. Ya. Kayak nggak ada yang lebih baik daripada suamiku ketika dia menerimaku apa adanya dan dia mengasahku untuk menjadi lebih baik gitu. Ya. Dan mungkin aku nggak menemukan itu di orang lain. Ya, jadi pengen nanya ya kalau kita dudukin mereka, terus tapi kita nggak ada di situ, tapi kita ngupik. Jadi lu tersiksa nggak sama istri lu sama ini? Jangan-jangan dia tersiksa. Dia tuh banyak mau, dia tuh keras, dia tuh kalau. Iya, aduh, aku juga terharu. Tapi ya gitu sih Mbak. Sebentar ya, boleh minta tisu nggak? Nggak usah nyamar, bapak udah. Nggak usah nyamar. Ini, nggak usah. Ya. Ini saya tidak menduga akan sedalam ini. Aku juga. Tapi ya, aku setuju. Maksudnya ketika kita ketika kita diberikan anugerah bisa berpartner dengan pasangan kita, menurut saya itu anugerah yang terbesar karena not everything is chocolate and flowers ya. I know. Yes, exactly. Dan bagaimana pasangan kita mau menginvestasikan waktunya dan menginvestasikan happiness-nya ke semua kegiatan yang kita suka juga. Iya. Kan banyak juga tuh yang bilang, masa nggak bosen sih terus-terusan bareng atau ngerjain proyek bareng, ngapain ngerjain? Iya. Aku pun juga nggak pernah, karena emang I think we meant for that gitu. Kita ketemu dan memang kita kebetulan punya kesukaan yang sama.
Dan Reza tuh juga begitu, maksudnya membayangkan dia menggarap misalnya lagu gitu ya, aku punya ide, dia ngegarap dari A sampai Z, mixing, mastering, semuanya tuh by heart gitu. Dan buat aku itu adalah ya mungkin cuman dia gitu yang mengerti maunya gimana gitu. Satu hal yang apa ya, kalau menurut aku bagi kita yang berada dalam sebuah pernikahan ini, it's work ya. Yes. Itu bukan yang sesuatu yang terjadi begitu aja terus enak, dia mah enak. No. Every day it takes argument. Exactly. Ngobrol sampai bebusa, itu lagi yang diomongin. Kadang-kadang berantem. Perasaan kita udah berantemin ini loh tahun ini, kok kenapa kamu masih keras kepala ada di situ? Diomongin lagi, kan? Jadi dan perlu persisten seorang yang emang benar-benar kayak ayo ini harus ada solusinya, ayo. Jadi emang semua problem tuh selalu ada solusi gitu. Dan dua-duanya harus mau cari solusi. Harus mau cari solusi, nggak ada yang kabur-kaburan. Pokoknya ya udah brutally truth-nya tuh kayak gini gitu. Jadi kita udah siap satu dengan yang lain untuk kayak ngehadapin itu bareng-bareng juga gitu. Opsinya dua. Stay here and telan itu perasaan atau lo omongin sampai kesel banget tapi diomongin, diselesaikan. Ya mungkin nggak selesai hari ini, ya mungkin minggu depan atau apa, tapi ya. Dan Reza tuh pernah loh kayak bener-bener nunggu aku marah yang aku yang wah kayak kadang-kadang ugly side keluar semua. Iya ampunan deh, pokoknya awal-awal tahun di pernikahan dan tahun-tahun pacaran itu ya. Dia tuh cuman diem aja, udah selesai marahnya. Kalau udah ayo kita ngobrol. Udah, dia tuh kayak gitu, dan dia tuh kayak stay. Dia nggak pernah pergi kemanapun, he just stay. Meskipun kadang-kadang kata-kataku nggak enak atau misalnya perlakuanku gimana gitu ya, but he stay. Dan dia tuh nungguin aja udah. Aku tahu mungkin dia ada merasa terintimidasi, but he stay. Itu penting banget sih, dan he never runs away. Dan aku pun juga tipikal yang selalu ditarik gitu. Kalau ada masalah, ayo sini tarik, ayo kita selesaiin. Ayo tarik lagi, selesaiin gitu. Jadi buat kami masalah itu jadi biasa. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluar. Dan selama kamu manusia akan selalu ada masalah. Ada yang selalu ada. Dan kalau kata Reza, kalau kita tuh selalu ketemu sama masalah itu, tandanya kita nggak naik kelas. Kalau kita naik kelas, tandanya kita akan ketemu masalah yang lebih besar lagi. It means karena kita udah bisa menghadapi masalah-masalah kecil. Jadi it's okay, embrace aja ketika ada problem. Dan ketika problem itu sulit, berarti kita punya ibaratnya kalau main game, karena dia suka main game ya. Jadi dia tuh menganalogikannya gitu. Hon, kamu kan suka main game ya? Kalau misalnya kamu naik level, pasti rajanya makin susah kan? Tapi gitu tuh dia ngeliatnya. Iya, dia ngeliatnya gitu, dan equipment kamu kan juga nambah karena kamu senjatanya udah di-upgrade. Terus darahmu kan udah lebih banyak. Jadi emang rajanya pasti lebih kuat gitu. Jadi untuk ngadepin raja yang lebih kuat, kamu harus upgrade ini dulu. Hey gamer. Ada gunanya ternyata main game. Sorry ya Reza, sorry banget gue berkata-kata seperti ini kan. Seumur hidup gue nggak pernah bisa ngerti gamer tuh ngapain. Iya. Gitu. Nah kalau Reza tuh selalu gitu ngelihatnya. Jadi kalau misalnya kamu udah sampai di level atas, udah pasti rajanya tuh susah banget. Nggak akan mungkin dengan level kamu di bawah langsung lompat ngadepin raja paling atas. Jadi kata dia, problem kita semakin besar, it means level kehidupan kita semakin naik. Gitu. Jadi ya gitu. Aku makanya why I'm being independent like until now. Karena masalah itu selalu ada. Selalu ada, dan makin lama kok makin susah ya jadi musisi indie, tapi nggak apa-apa. I mean like itu tandanya ya semuanya berjalan dengan semestinya, dan berarti level kita selalu ada di atas terus gitu. Oke. Dengan lebih banyak lagu Inggris dibandingkan Indonesia, sebenarnya kalian berdua ada cita-cita one day akan tinggal di luar negeri dan berkarya di sana nggak? Dulu nggak ada yang menjamin untuk bisa kamu sukses ketika kamu sampai di LA. If you want to preserve your music, start from your local scene. Kan Ratu Pamulang yuk. Pamulang Queen.